Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar IPA kelas 9, bab partikel penyusun materi. Video ini adalah video kedua yang membahas tentang partikel penyusun materi ini. Oke? Oke, pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang atom. Atom adalah bagian terkecil penyusun unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom itu terbagi atas 3 partikel-partikel penyusun atom. Yang pertama, ada yang namanya neutron. Neutron adalah partikel penyusun atom yang bersifat netral, nggak ada muatannya. Lalu kemudian ada proton. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Neutron dan proton akan bergabung membentuk inti atom. Lalu kemudian ada elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, elektron ini selalu bergerak mengelilingi inti, nggak pernah berhenti-berhenti. Perbedaan jumlah partikel-partikel ini, perbedaan jumlah neutron, proton, dan elektron, inilah yang mengakibatkan perbedaan antara satu atom dengan atom unsur lainnya. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita ngebahas notasi atom, lalu kemudian ada konfigurasi elektron, dan terakhir, ada ion. Oke, kita mulai pertama tentang notasi atom. Notasi atom bisa kita artikan sebagai aturan dalam penulisan lambang atom atau unsur. Biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. X adalah lambang dari unsur atom tersebut. Kemudian A sama Z adalah angka. Z merupakan nomor atom, menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron dari suatu atom. Jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian A ini adalah nomor massa, merupakan jumlah proton yang ditambah dengan jumlah neutron. Contohnya, misalkan atom hidrogen, biasanya dilambangkan dalam bentuk H11. Nomor atomnya 1, yang di bawah ini. Nomor massanya juga 1, angka yang di atas. Nah, jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya, juga 1 jumlahnya. Kemudian jumlah elektronnya 1, kemudian jumlah neutronnya dihitung pakai nomor massa. Nomor massa atau A adalah proton yang ditambah dengan neutron. Sehingga kalau kita menghitung neutron, neutron itu adalah nomor massa yang dikurangi dengan proton. Untuk atom hidrogen ini, karena nomor massanya 1, protonnya juga 1, maka neutronnya adalah 1 kurang 1, 0. Jadi atom hidrogen itu nggak punya neutron. Contoh berikutnya, atom natrium. Na2311. Nomor atomnya 11. Nomor massanya 23. Jumlah protonnya 11, sama dengan nomor atom. Jumlah elektronnya juga 11, karena sama dengan jumlah proton. Kemudian, jumlah neutronnya kita hitung dengan nomor massa yang dikurangi dengan proton. Atau boleh juga, karena proton itu sama dengan nomor atom, neutron adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 23 kurangi 11, 12 jumlah neutronnya. Contoh lainnya atom besi. Atom besi dilambangkan dengan Fe5626. Fe dari kata ferrum. Bahasa ilmiahnya untuk besi, ferrum. Nomor atomnya 26. Nomor massanya 56. Jumlah proton sama dengan nomor atom, 26. Jumlah elektron juga 26. Dan neutron 56 dikurangi 26. Nomor massa kurangi dengan nomor atom. 56 kurang 26 sama dengan 30. Oke? Ini contohnya. Terus, dari mana kita tahu lambang sebuah atom atau unsur? Terus, berapa nomor atomnya dan berapa nomor massanya? Dari mana angka-angka ini kita peroleh?
Para ilmuwan telah membuat sebuah tabel yang disebut sebagai tabel periodik unsur. Tabel ini berisi daftar unsur-unsur yang ada di bumi, seluruh unsur yang ada di bumi. Ada 118 totalnya, yang dibaca atau yang diurutkan dari pojok kiri atas, lalu diurutkan ke kanan, lanjut ke baris yang di bawahnya, dan seterusnya. Atom nomor 1 adalah H, nomor 2 adalah He untuk helium, nomor 3 Li, litium, nomor 4 berilium, dan seterusnya, sampai nomor 118. Nomor urut ini, itu adalah nomor dari atomnya. Nomor atom H1, He2, Li3, Be4, dan seterusnya. Oke? Sementara nomor masanya, kalau di tabel ini, ditunjukkan oleh angka yang di bawah. Oke? H hidrogen, nomor masanya 1,008, atau kita bulatkan 1. He helium, nomor masanya 4,003, dan seterusnya. Oke? Jadi kalau kita perlu mengetahui lambang sebuah unsur, maka kita tinggal lihat tabel periodik ini. Nah, apakah tabel periodik ini perlu dihafal? Untuk yang masih SMP, ini nggak perlu dihafal. Tapi kalau nanti udah SMA, maka ada beberapa golongan, ada beberapa kolom yang nanti perlu dihafal. Apalagi nanti kalau udah kuliah dan jurusannya jurusan kimia, maka tabel ini perlu dihafalkan. Oke? Nah, kita lihat contoh soalnya. Biasanya, contoh soal yang paling sering itu kita diminta untuk melengkapi tabel. Contohnya tabel ini. Lengkapilah tabel berikut. Ada notasi atom, ada nomor atom, ada nomor massa, ada jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke? Nah, sekarang kita coba isi tabelnya. Untuk yang pertama, O168. Nomor atomnya sama dengan yang di bawah, angka di bawah ini. Sehingga nomor atomnya adalah 8. Terus, nomor massanya adalah angka yang ada di atas. Jadi nomor massanya adalah 16. Protonnya sama dengan nomor atomnya, 8. Elektronnya 8. Dan neutron adalah nomor massa yang dikurangi dengan proton. Atau boleh juga nomor massa yang dikurangi dengan nomor atom. Jadi neutronnya adalah 16 yang dikurangi 8. Sama dengan 8. Kemudian ada F919. Oh ya, lebih bagus kalian pause dulu videonya, lalu kalian coba isi tabel ini secara lengkap. F199. Nomor atomnya adalah angka yang di bawah, 9. Nomor massanya angka yang di atas, 19. Protonnya 9, karena sama dengan nomor atom. Elektronnya juga 9. Dan neutronnya adalah 19 yang dikurangi dengan 9. Nomor massa yang dikurangi dengan nomor atom. Jadi, neutronnya sama dengan 10. Terus Zn30, angka bawahnya di atasnya dikosongkan. Berarti kita harus cari dulu. Harus cari nanti berapa angka yang di atasnya ini. Nomor atom adalah angka yang di bawah, 30. Nomor massa, angka yang di atas, kita belum tahu. Kita isi dulu yang lain. Proton, 30, karena jumlahnya sama dengan nomor atom. Elektron juga 30, karena jumlahnya sama dengan proton. Neutronnya diketahui 35. Nah, berapa nomor massanya? Nomor massa, kita lihat lagi yang di atas. Nomor massa adalah jumlah proton tambah neutron. Proton tambah neutron. Protonnya 30, neutronnya 35. Jadi 30 tambah 35 sama dengan 65. Oke, jadi angka di atas ini itu adalah 65. Berikutnya Ag. Angka di atasnya nggak diketahui, di bawahnya juga nggak diketahui. Jadi nomor atomnya kita belum tahu, nomor massanya kita belum tahu. Elektronnya 47, neutronnya 61. Maka protonnya itu juga 47. Karena proton sama dengan elektron. Nomor massanya adalah proton tambah neutron. Protonnya 47, neutronnya 61. Kalau ditambahkan, dapatnya 108. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton.
atau jumlah elektron. Jadi nomor atomnya 47. Jadi atom Ag ini atasnya nomor masanya 108, nomor atomnya 47. Oke? Sip. Kita lanjutkan. Berikutnya, kita belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada kulit-kulit yang berbeda tingkat energinya. Nah, ada aturan yang mengatur berapa jumlah elektron maksimal pada masing-masing kulit. Kulit pertama kita sebut nanti sebagai kulit K. Kulit kedua, kulit L. Kalau dia punya kulit ketiga atau keempat, maka kulit ketiga itu nanti disebut dengan kulit M. Keempat, kulit N. Kalau ada kulit kelima, maka itu adalah kulit O. Nah, setiap kulit ini punya jumlah maksimal elektron yang bisa ada di sana. Untuk kulit K, jumlah elektron maksimal yang bisa ditampungnya itu adalah 2. Jadi kulit pertama ini, di gambar ini Kak gambarkan cuma ada 2 elektron karena emang maksimal cuma 2 elektron yang bisa berputar di kulit pertama ini. Di kulit kedua, kulit L, itu jumlah elektron maksimalnya ada 8. Maksimalnya 8. Kalau nggak nyampe 8 ya nggak apa-apa. Kulit ketiganya kulit M, itu jumlah maksimal elektronnya adalah 18. Dan kulit keempat, kulit N, jumlah elektron maksimalnya adalah 32. Nah, berdasarkan jumlah elektron maksimal pada tiap-tiap kulit inilah kita bisa menyusun jumlah elektron pada kulit-kulit atom. Contohnya misalkan konfigurasi elektron pertama dari Li73. Jumlah elektron dari Li ini ditunjukkan oleh nomor atom yang di bawah, 3. Sehingga kalau kita mau susun, maka kita isi dulu kulit pertama. Karena jumlahnya 3, maka kulit pertamanya akan terisi penuh. 2 jumlah elektron pada kulit pertamanya. Karena kulit pertama udah terisi 2, maka elektron yang tersisa tinggal 1. Jumlah elektronnya tadi 3 kan? Udah diisi 2 ke kulit pertama. Maka sisa 1. 1 itu kita taruh nanti di kulit kedua. Sehingga konfigurasi elektron dari Li73 adalah 21. Contoh berikutnya Al2713. Jumlah elektronnya adalah 13. Sehingga kalau kita susun, maka kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, jumlahnya 10. Kenapa 8 pada kulit kedua? Karena kulit kedua itu maksimalnya isinya 8. Nggak bisa kita isi lebih dari 8. Jumlahnya baru 10, sehingga masih tersisa 3 lagi. Ingat, jumlah elektron Al itu adalah 13. 2 pada kulit pertama, 8 pada kulit kedua, sehingga jumlahnya baru 10, sehingga sisanya 3 kita letakkan pada kulit ketiga. Sini tertulis 1. Harusnya 3, karalat dulu ya. Oke. Al2713 283. Berikutnya Br8035. Kulit pertamanya kita isi 2, jumlah elektronnya 35 ya. Terus kulit keduanya kita isi 8, baru 10 jumlahnya, masih ada 25 lagi. Kulit ketiganya kita isi 18. Oke. 28, 10. Tambah 18, 28. Maka masih ada sisa 7 lagi. Dan 7 itu kita letakkan pada kulit keempat. 28, 18, 7. Terus contohnya berikutnya Cr8024. Kulit pertamanya 2. Kulit keduanya 8. Kulit ketiganya 14. Oke. Jumlahnya nanti 24. Tapi ternyata, meskipun maksimal kulit ketiga 18, kalau seandainya ada 14 di belakang, 28, 14, ternyata ini salah. Ditulisnya ternyata 28, 8, 6. 14-nya dipecah menjadi 8 sama 6. Kenapa bisa seperti ini? Padahal kulit ketiganya maksimalnya bisa 18, kayak Br35, kulit ketiga 18. Ternyata ada aturan tambahannya. Selain jumlah maksimal elektron tiap kulit, ada 2 aturan tambahan lagi. Mulai dari kulit ketiga, jika jumlah elektronnya di antara 8 sampai 18. Lebih dari 8 tapi nggak sampai 18.
dimulai dari kulit ketiga. Jadi kulit ketiga sama kulit keempat dan kulit kelima. Kalau seandainya jumlah elektronnya di antara 8 sama 18, maka ditulisnya 8 pada kulit tersebut, lalu sisanya pada kulit berikutnya. Terus, kalau mulai pada kulit keempat, jika jumlah elektronnya di antara 18 sampai 32, lebih dari 18 tapi nggak nyampe 32, maka ditulis 18, lalu sisanya diletakkan pada kulit berikutnya. Contohnya, C6 ini karena 6, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Kulit pertama 2, kulit kedua 4. P15, 2, 8, 5. Jumlah elektronnya 15, 2, 8, baru 10, 5 di kulit ketiga. Terus K19, 2, 8, 9. 2 kulit pertama, 8 kulit kedua, 10 jumlahnya, lalu 9 pada kulit ketiga. Tapi, karena 9 ini lebih dari 8, nggak nyampe 18, sesuai dengan aturan yang di sini, mulai pada kulit ketiga, jika jumlahnya lebih dari 8, tapi nggak nyampe 18, seperti 9 ini, maka kita nggak tulis 9. Kita tulis 81. 2881. Yang 9 tadi dipecah menjadi 81. Misalkan V5123. Maka konfigurasi elektronnya, kulit pertama 2, kulit kedua 8, kemudian kulit ketiganya, ya sisanya 13. Tapi nggak ditulis 13. Oke? Karena lebih dari 8, tapi nggak nyampe 18, maka ditulis 85. Sehingga jadinya 2885. Oke, 13 tadi kita pecah menjadi 8 sama 5. RB 3785. 2, 8, 18, 9. 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28, tambah 9, 37. Tapi karena ini 9, lebih dari 8, nggak nyampe 18, maka 9 ini kita pecah menjadi 81. Sehingga jadinya 28, 18, 81. Ini yang benarnya. Oke? Contoh berikutnya, CE 14058. Kulit pertamanya 2, yang kedua 8, yang ketiga 18, kemudian masih tersisa 30 lagi. Tapi karena 30 itu sesuai dengan aturan yang di bawah ini, kalau dia lebih dari 18, tapi nggak nyampe 32, maka ditulis 18 lalu sisanya. Maka 30 ini kita pecah menjadi 18, sisanya 12. Nah, karena 12 ini juga nggak nyampe 18, sesuai dengan aturan dari sini, kalau lebih dari 8, tapi nggak nyampe 18, maka yang 12 ini kita pecah lagi menjadi 84. Oke? Ini aturan lengkap dari penulisan konfigurasi elektron. Oke? Dalam menyusun elektron pada kulit-kulit atom. Terus, pada konfigurasi elektron, ada yang nanti dinamakan sebagai elektron valensi. Elektron yang berada paling luar pada kulit terluar ini disebut sebagai elektron valensi, yaitu elektron pada kulit terluar pada sebuah atom. Jadi C126 elektron valensinya 4. Yang P3115 elektron valensinya adalah 5. Yang K ini elektron valensinya 1, V elektron valensinya 5, RB elektron valensinya 1, dan CE elektron valensinya 4. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Oke? Paham? Sip, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Tentang ion. Ion adalah atom yang bermuatan karena melepas atau menerima elektron. Atom, dia dapat melepas elektron dan nanti menjadi ion positif. Atom juga dapat menerima elektron dan nanti menjadi ion negatif. Nah, kenapa atom kalau melepas elektron menjadi ion positif? Gara-gara elektronnya menjadi lebih sedikit dari protonnya. Ingat, elektron itu adalah muatan negatif. Proton adalah muatan positif. Awalnya, atom memiliki proton dan elektron dengan jumlah yang sama. Sehingga muatan positif dan negatifnya jumlahnya sama. Sehingga atom itu bersifat netral. Tapi ketika elektronnya dilepaskan, jumlah elektronnya lebih sedikit.
muatan positifnya jadi lebih banyak daripada muatan negatifnya, sehingga atom itu menjadi ion positif. Contoh, misalkan Na2311. Kalau dia lepas satu elektron, maka dia akan menjadi ion Na+. Oke, kenapa Na+? Karena Na yang 2311 ini awalnya punya 11 proton, 11 elektron, dan 12 neutron. 11 muatan positif dan 11 muatan negatif. Netral jadinya, seimbang. Tapi ketika dia lepaskan satu elektron, protonnya masih 11, tapi elektronnya berkurang 1, jadi 10. Sementara neutronnya tetap 12. Dia punya 11 muatan positif, tapi hanya 10 muatan negatif. Plus 11 ditambah dengan negatif 10, maka sisanya plus 1. Sehingga muatan positifnya berlebih 1. Oke? Ya, dia nanti berubah menjadi ion Na+. Al2713. Dia punya proton 13, elektron 13, dan neutron 14. Neutron 27 kurangi 13. Nah, Al ini bisa melepas 3 elektron, sehingga nanti menjadi Al3+. Kenapa Al3+? Karena protonnya 13, terus karena elektronnya dia lepas 3, maka elektron yang tadi awalnya 13, sekarang tinggal tersisa 10. Sementara neutronnya tetap 14. Muatan positifnya 13, muatan negatifnya 10. Jadi muatan positifnya lebih banyak 3. Sehingga dia menjadi ion Al3+. 3+ ini menunjukkan kalau muatan positifnya lebih banyak 3. Oke? Gara-gara melepas 3 elektron. Sehingga kalau dia melepas elektron, dia jadi ion positif. Nah, positif berapanya tergantung dari elektron yang dilepaskan. Ngelepas 1 elektron jadi positif 1, ngelepas 3 elektron jadi positif 3, kalau ngelepas 2 ya jadi positif 3. Terus, ada atom yang menerima elektron sehingga jadi ion negatif. Contohnya, F199. Awalnya dia punya proton 9, elektron 9, dan neutron 19 kurang 9. Ada 10 neutronnya. Nah, dia bisa menerima 1 elektron, sehingga nanti menjadi ion negatif F-. Kenapa F-? Karena protonnya 9, elektronnya dia terima 1, sehingga awalnya 9, sekarang jadi 10. Neutron tetap 10. Muatan positifnya ada 9, sementara muatan negatifnya ada 10. Muatan negatifnya lebih banyak 1 daripada muatan positifnya, sehingga dia menjadi ion F-. Contoh lainnya misalkan S1632. Dia punya proton 16, elektron 16, dan neutron juga 16. 32 kurangi 16. Ketika dia menerima 2 elektron, maka dia akan menjadi ion S2-. Kenapa? Gara-gara protonnya 16, sementara elektronnya berubah. Yang awalnya 16, terima 2, menjadi 18. Jumlah elektronnya, jumlah muatan negatifnya lebih banyak 2 daripada muatan positifnya. Sehingga dia menjadi S2-. Jadi, setiap atom yang menerima elektron akan menjadi ion negatif, dan jumlah negatifnya itu sama dengan jumlah elektron yang diterima. Terima 1 elektron jadi -1, terima 2 elektron jadi -2, dan terima 3 elektron jadi -3, dan seterusnya. Terus, dari mana kita tahu sebuah atom itu menerima atau melepas elektron? Atom menerima atau melepas elektron dengan tujuan untuk mencapai keadaan stabil. Nah, seperti apa keadaan stabil pada atom? Suatu atom stabil jika elektron pada kulit terluarnya berjumlah 2 untuk kulit pertama, atau 8 untuk kulit kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke? Jadi atom yang stabil itu atom yang elektron valensinya 2 kalau elektron valensinya terletak pada kulit pertama, atau 8 untuk kulit-kulit lainnya. Oke, contoh. Tambahan ya. Atom dengan elektron valensi 1, 2, sama 3 itu akan punya kecenderungan melepas elektron. Atom dengan elektron valensi 4, 6, 7 akan cenderung menerima elektron. Yang elektron valensinya 8 itu udah stabil, jadi nggak perlu lagi menerima atau melepas elektron. Contoh misalkan Li37. Konfigurasi elektronnya 2, 1. Elektron valensinya 1. Nah, agar stabil, maka elektron valensinya harus 2 untuk kulit pertamanya, atau 8 untuk kulit keduanya. Sehingga pilihannya, kalau dia mau 8 pada kulit kedua, dia harus terima 7.
Tapi kalau dia mau 2 saja pada kulit pertamanya, maka 1 ini harus dia lepaskan. Melepas 1 akan jauh lebih gampang daripada menerima 7. Sehingga 1 ini dia lepaskan. Jadinya, dia akan menjadi ion Li+ karena melepas 1 elektron. Dengan konfigurasi elektron 2. Karena 2, konfigurasi elektronnya hanya 2 saja, berarti elektron valensinya adalah 2 ini. 2 pada kulit pertama, maka dia udah stabil. Contohnya Al1327. Konfigurasi elektron awalnya adalah 283. Dia punya 3 elektron valensi. Nah, untuk stabil, maka pilihannya lepas 3 ini atau terima 5 elektron biar jadi 8. Maka lebih gampang untuk melepas 3 ini. Kalau 3 ini dilepas, maka konfigurasi elektronnya akan menjadi 28. Dan dia menjadi ion 3+. Ingat, lepas 3 elektron akan jadi 3+. 28, elektron valensinya jadi 8, maka dia udah stabil. Karena syarat stabil, elektron valensinya 8 untuk kulit kedua dan seterusnya. Oke? Ingat, kalau elektron valensinya 1, 2, 3, atom dengan elektron valensi 1, 2, 3, dia akan cenderung melepas elektron. Yang 4, 5, 6, 7 cenderung menerima elektron. F919, konfigurasi elektronnya adalah 2, 7. Elektron valensinya 7. Nah, agar dia stabil, maka dia terima 1. Oke? Menerima 1 tentu akan lebih mudah daripada ngelepas yang 7 ini biar jadi 2. Dia terima 1 elektron, sehingga nanti menjadi F- dengan konfigurasi elektron 28. Elektron valensinya jadi 8. Oke? Terima 1, artinya tambahin 1 elektron. S3216, konfigurasi elektronnya 286. Elektronnya 16, sehingga konfigurasinya 286. Elektron valensinya 6. Maka biar jadi 8, dia terima berapa elektron? 2 elektron. Sehingga kalau dia terima 2 elektron, maka dia menjadi S2-. Konfigurasi elektronnya 288. 8 elektron valensi pada S2-, sehingga dia sudah stabil. Oke? Paham aturan dalam menentukan ion? Sip. Kita cukupkan. Terima kasih. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang ikatan kimia. Oke? Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.